Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Awaludin, mengajar di SMK Taruna Terpadu 1, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2025 dengan NIM 25441111685. Prodi Fakultas Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis 2 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode problem based learning pada materi menghindari akhlak mazmumah, berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur, dan hasad di kelas 10. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik semuanya, sebelum mulai silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ngecek kerapihan pakaian terlebih dahulu. Jika ada sampah yang dibawa atau di samping, silakan untuk dibuang. Semuanya sudah bersih? Ya, silakan duduk kembali. Baik semuanya, sebelum mulai kita membaca Al-Quran terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas, ada Fatih Haidar. Padanya silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik semuanya. Sebelum mulai kita juga akan mengabsen terlebih dahulu, mengecek kehadirannya. Adinda Rosmalia. Baik semuanya, tadi yang tidak hadir ada beberapa sakit yang lagi sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita semuanya yang sakit diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Baik semuanya, sebelum mulai juga kita membiasakan dulu untuk membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dulu, surat pendek, yaitu Quran surat An-Duha. Apa? Mari kita baca bersama-sama dari mulai ta'awudz billahi Islami salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya Bapak ada tes breaking terlebih dahulu ya, biar sebelum mulai kita fokus untuk pembelajaran. Bapak tes breakingnya nanti memakai angka. Ketika Bapak bilang 1, kalian tengok ke kanan. 5, 4, 2, 1. Oke, tepuk tangan berikutnya. Ini kalian memakai baju batik ya. Karena hari ini kita lagi ada peringatan Hari Batik Nasional. Penyakit hati itu termasuk misalnya ria, sum'ah, takabur, hasad, dan juga berfoya-foya. Ya, pakaian kita bagus, hati juga kita harus bagus. Jangan sampai hati kita kotor, yang penuh penyakit hati. Oke, baik. Nah, pernahkah kalian iri sama teman kalian? Tidak. Ini gambar ya, ada gambar. Coba perhatikan gambarnya.
Coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, menurut kalian sikap orang di gambar ini bagaimana? Coba lihat. Pak, saya. Oke, siap. Menurut gambar yang saya amati, orang ini hobinya berfoya-foya dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap hidup berfoya-foya. Nah, hari ini kita belajar yaitu apa? Menghindari akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja? Yang pertama, sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, sikap hidup ria dan sum'ah. Yang ketiga, sikap hidup takabur. Nah, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari video yang kita tayangkan tadi? Siapa yang menjawab? Segera, silakan. Kalau bos itu itu membuat kita menerima adab karena kita mengambilkan harta tanpa alasan jelas. Ya. Oke, tepuk tangan buat Ikrar. Ada lagi yang mau jawab? Oke, berarti Kalau pamer itu bisa merusak hati dan juga membuat Allah murka karena semua itu hanya titipan dari Allah. oke, tepuk tangan buat. Jadi yang tadi di video adalah salah satu pengingat buat kita bahwasanya ajab Allah itu memang ada, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi jaga hati kita biar tidak terjerumus dari penyakit-penyakit hati yang merusak amal kita. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak akan membahas singkat tentang sikap hidup berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya ini adalah perilaku menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Ya, kalau dalam Islam itu disebutnya israf atau tabzir. Ya. Nah, bagaimana bentuk perilakunya? Contohnya misalnya membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau berpenampilan berlebihan, dan atau juga mengambil makanan terlalu banyak, akhirnya makanannya itu mubazir, ya, dibuang dengan sia-sia. Nah, bagaimana cara menghindari hidup hasad? Yang pertama, menghindari bahwa Allah SWT memberikan nikmat dan karunia kepada seluruh manusia dengan adil. Yang kedua, bersikap qanaah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT padanya. Ketiga, berpikir dan bersikap realistis, tidak terlalu banyak mengandai-andai, namun malas berikhtiar untuk mewujudkannya. Itu cara menghindari hidup hasad. Oke, baik ada semuanya. Setelah kita menyelesaikan materi ini, kita membuat kelompok terlebih dahulu. Bapak sudah membuat kelompoknya ya. Nah, ini kelompok pertama, Daen, Sidan, Furqon, Sisha, Abdul Nasya. Kelompok 2, Murad, Nazla, Faris, Kina, Alif Fatih. Kelompok pertama, terima kasih atas perhatiannya. Kelompok 2, ada yang belum dipahami? Cukup ya paham ya. Yang boleh dilihat dari paketnya, atau boleh dari handphone ya. Dari supaya orang itu melihat dan memuji perbuatan kita kehidupan. Terus sedangkan umat itu ujian terhadap perbuatan baik yang sudah dilakukan. Jadi itu kayak orang kita udah ngelakuin suatu hal terus orang lain jadi kita singkat aja, jadi kedua ibadah tulisnya itu dari dua itu sifat usaha dan Islam, karena mengubah niat baik untuk mencari keridhaan Allah dengan
Kalian masing-masing. Yang pertama dari kelompok 1 ya, itu ada dari Jidan, Furqon, Desya, Adil, perwakilan aja ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu tentang isrof atau pemborosan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risya Pramisti Zindaka. Nama saya Cuma dari. Izinkan membacakan studi kasusnya teman-teman. Jadi studi kasusnya itu seorang remaja yang selalu membeli pakaian baru hanya untuk dipakaikan di media sosial. Padahal pakaiannya masih banyak yang layak dipakai. Nah, ini termasuk sikap israf. Pengertian israf itu pemborosan. Secara istilah, israf adalah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran sebenarnya. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Yang artinya, berikanlah kepada kerabat terdekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan
kamu secara bolos. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Analisis kasus hubungan teman-teman dan dalil. Studi kasus tersebut termasuk Isra dan Tanzil yang dilarang Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26. Rasulullah juga mengingatkan agar berpakaian tanpa berlebihan dan kesombongan. Sebaiknya bersikap sederhana dan mensyukuri pakaian yang sudah ada. Akibat buruk dari penyakit seperti ini yaitu 1. Boros keuangan. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan penting justru habis untuk hal tidak penting. 2. Muncul sifat konsumtif. Semua susah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi ya. Oke, untuk pertama silakan kembali. Itulah teman-teman kita tadi sudah presentasi yang sebelumnya kasus yang pertama ya, soal rumahnya selalu membeli pakaian baru hanya untuk dipamerkan di media sosial, padahal pakaiannya masih banyak tidak layak dipakai. Nah ini juga salah satu penyakit hati apa tadi? Penyakit hati isrof, ya berlebihan, boros, berfoya-foya. Nah ini tidak baik. Ya, jadi hidup kita harus sederhana, ya, jangan sampai berlebihan. Oke, bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Coba ada yang bisa setelah tadi kita pelajari dari awal. Oke, dari sini dulu. Kesimpulannya, Boleh diri ya? kesimpulannya penyakit hati itu perasaan negatif yang merusak diri dan hubungan dengan orang lain. Contohnya kayak isrof, ria, takabur, hasad, dan sum'ah. Kita harus menghindarinya dengan cara bersyukur dan tetap rendah hati dan membersihkan hati. Udah. Oke, tepuk tangan buat. Nah ini ada post test terlebih dahulu ya. Setelah kita pelajari, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Nah ini post testnya ya. Nah, silakan diisi di buku tulis masing-masing. Ya nanti Bapak tanya ya. Nanti Bapak cek. Silakan dikerjakan masing-masing. Kasih waktu 10 menit atau 20 menit. Oke, baik semuanya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti minggu depan, hari ini kita membahas akhlak malimah yang tercela. Minggu depan kita akan membahas tentang akhlak mahmudah. Ya, akhlak muda itu adalah akhlak yang terpuji. Ya, dan hari ini kita belajar akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Minggu depan kita belajar tentang akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Dan hari ini juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca doa Kafaratul Majlis. Bareng-bareng. 1. Wahid Islam Sasadis. Atas semuanya. Pak Heri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.